Pemerintahan Sidoarjo lalu kemudian masyarakat Pabagio Surawu masih tidak menyansani aturaken akhir pangun ini para ibu sampun kersa modal enteng angkat sadya ngangani maupun dados panjenenganipun pemerintah Sidoarjo ini dadosipun ing Dewaniko menika musyawarah kalurahan sambung rapetipun kalian Koperasi Desa Merah Putih ingkang menika samangke lingkungan dimanfaatkan para petani kersa paring arahan paring pangandikan ing pangajap samangke koperasi menika saged mampang desa senaosa wanita kapengker menika sampun wonten pirembagan rinangkung wonten pramuskal ngaten ugi sampun dipun berempat kantos biyen kiwa semanten pun desa mangke wonten kekirangan monggo sami dipun gagah sanesipun menika dhateng arsanipun para ibu pamong lan kadang-kadang pamuskal monggo samangke pangandikan-pangandikanipun supados samangke koperasi menika saged numuhi manfaati dan saged ngurangake dhateng warga ing Sidoarjo. Koperasi menika samangke kita damel kalau ini sampun dipun ngupakake sareng-sareng lan panjenengan sami sampun pirsa bilih wonten ing Sidoarjo menika wonten pinten-pinten koperasi nanging kangge koperasi Desa Merah Putih menika samangke Sidoarjo damel enggal tegesipun boten gabungaken boten gerbo wontenipun koperasi ingkang sampun wonten namun samangke lan sekesa kalau ini kita damel koperasi enggal ingkang menika mangke dhateng ngarsanipun Bapak Ibu kadang-kadang ngomong kadang-kadang bamuskan samangke kula suwun panjenengan sami gabung utawi derek kuyu program menika kanthi dereki dados anggota koperasi samangke anggota koperasi menika tentu sambung rapetipun kalian pendanaan pramila mangke kula nyuwun dhateng ngarsanipun Bapak Ibu pamong dalam bamuskan samangke pripun supados sae lumampahipun pramila mangke uang tokoh menika mangke ajengipun pinten mangke dikepakati lan iuran wajib menika pinten mangke dikepakati sanoso kala wingi menika sampun wonten pirembagan ing ewa semanten boten wonten pirembagan sanipun ngaten mangke kula sembahken. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Sidoarjo dan kepada terkait kegiatan pada hari ini tidak lain adalah menindaklanjuti dari adanya kebijakan dari Kabupaten Bantul dalam implementasi Impres RI atau Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, di mana tadi juga sudah ditayangkan terkait. Jadi tadi kata Ibu Aprilia kita disambut oleh Pak Presiden Pak Prabowo, disambut Pak Presiden. Bamuskal khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Sidoarjo. Yang perlu kami atur, walaupun ini kebijakan awalnya dari kebijakan besar di Presiden, namun mari kita ambil sisi baiknya
dengan tujuan untuk lebih meningkatkan roda perekonomian di tingkat kelurahan, dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan untuk warga kelurahan. Tentu ini kita ambil sisi positif bahwa ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu, yang jelas sudah ada pramuka, sudah ada parameter dan apa yang harus dilakukan. Lalu minimal harus ada pengurus, dewan pengawas yang tidak boleh ada hubungan kekeluargaan. Termasuk sekarang ada kebijakan yang cukup mendukung koperasi ini nanti berkembang. Dulu memang kita diminta untuk memilih beberapa unit usaha. Kemarin sudah ada kebijakan semua unit usaha harus dimilih. Nanti yang kira-kira itu prospek yang mana yang dilakukan itu. Ataupun nanti kalau ada unit usaha khusus dan merupakan potensi dari hijau perlu ditambahkan. Tadi disampaikan Pak Lurah, tentunya tidak ada yang sempurna. Nanti jika ada kekurangan, Yusra juga menyampaikan monggo nanti ditambahkan, dikritisi nggak apa-apa. Yang penting pada kesempatan hari ini nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pertama adalah nama koperasi. Nama ini sudah dipesankan, dipesankan. Itu namanya Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Gilanharjo. Ngerti nggih? Ini langsung dibungkus kalau ini. Jadi tidak ada kompromi ya. Yang pertama namanya Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Gilanharjo. Ini kemarin ada beberapa yang kita delete, tetapi kita masukkan lagi karena memang rekomendasi dari kabupaten, dari pendamping koperasi. Yang pertama gerai gudang, jadi persewaan gudang begitu. Yang kedua gerai cold storage atau pendingin. Jadi cold storage itu untuk mengawetkan makanan di wilayah seperti itu. Terus toko sembako, gerai pertanian. Gerai pertanian ini harusnya dari KWT juga masuk, Kapotan juga masuk, penjualan dan sebagainya harusnya masuk. Gerai apotek yang lumayan, gerai apotek harus masuk. Gerai ini, depannya hari ini saya pun nopo tanggapan dengan jika ada yang kurang serat disampaikan di sini sehingga nanti ketika sudah diputuskan itu tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Mohon khusus untuk itu pamong dan bahasa dimasukkan karena walaupun aturan boleh ada seperti ada barusan itu kita itu pengawasan untuk pengawasan nanti harusnya yang kita kasih itu tetap kita ada keterangan tersebut. Lalu mohon untuk pamong dan barusan jangan dilakukan ke pengurus ini kalau dengan kita monggo tapi untuk yang di komunikasi kami mohon untuk yang pertama saya tanggapi terkait dengan Pamong tidak boleh menjadi anggota Bamuska. Memang untuk Pamong tidak ada yang ikut, hanya staf honorer. Jadi staf honorer itu kalau di susunan Pamong memang bukan Pamong. Jadi Pamong itu sampai di Dukuh dan staf Pamong. Nah, kalau teman-teman honorer kayak Mas Ilyas, Mas Bayu itu bukan Pamong. Jadi kemarin kita berembuk ini bisa masuk. Terus Mas Haryono itu ya monggo, kalau Mas Haryono kemarin kita sampaikan bahwa aturannya yang tidak boleh masuk pengurus itu yang pertama adalah Pamong, Lurah sampai Dukuh itu tidak boleh. Kalau Bamuska tidak dilarang untuk tidak dilarang untuk masuk ke anggotaan. Mungkin Bu Lia Pak Kepala Dinas bisa menambahkan. Boleh juga pengurus maupun pengawas kecuali Pak Lurah. Dan selain itu tidak diatur berkaitan dengan Bamuska maupun staf desa. Staf desa di dalam kedudukan perda tentang kedudukan Pamong dan tidak masuk dalam Pamong. Itu sebagai unsur honorer desa. Cuma mungkin boleh ada pertimbangan karena Bamuska itu pengawas dan double itu kebijakan di tingkat musyawarah ini secara aturan itu belum ada yang memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pimpinan desa sehingga kita pada saat bermusyawarah itu tidak nambah
Misalnya sekarang kita menganggap bahwa larangan, tiba-tiba besok keluar peraturannya bahwa yang dimaksud dengan pimpinan bisa adalah lurah dan ketua bamuskar atau lurah dan pimpinan bamuskar. Maka yang sekarang dilakukan belum masukkan untuk bamuskar harus ada revisi sekarang. Jadi mohon maaf ya, bisa terkait itu. Pimpinan kelurahan itu dari lurah sampai ke tingkat dukuh yang menjabat jabatan struktural. Ini dengan alasan sesuai dengan kebijakannya DIY untuk reformasi birokrasi sampai ke tingkat kelurahan. Sebenarnya cuma hasilkan teman-teman reformasi ke DIY yang diatur pasti yang pamok sampai ke tingkat kedua. Bamuskar memang tidak ada aturan secara kemarin pas di juga disampaikan dari juga besar dari dasar kita bersama selagi memang nanti kan ketugasan Bamuskar ini juga sebagai penyelenggara pemerintahan dan juga sebagai pengawas dari negara. Mungkin dari dari adanya permasalahan ini menurut Diman kami itu akan nanti tidak timbul kerancuan terkait dengan pelaksanaan berdasarkan kegiatan di koperasi. Kalau ini tertunda, kegiatan kita juga akan tertunda. Jadi mohon semuanya bisa memahami seandainya ini tertunda, akhirnya pekerjaan kita akan numpuk di akhir tahun jika diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau saya ya, yang sudah dimusyawarahkan kemarin, pramusyawarahkan itu bisa dilanjutkan. Seandainya nanti ada kekurangan-kekurangan ini bisa kita evaluasi di tahun-tahun yang akan datang.